Benar seperti itunya, maksudnya tuh benar mereka berdua ada zina kah atau seperti apa, Pak? Ya waktu digerebek kan begini. Intinya waktu didobrak, pas pemuda itu masuk, ibu mertuanya itu nggak pakai baju gitu, telanjang begitu. Ya bang. Terkait laporannya ini sebenarnya bagian mana sih yang bikin Rozi nggak nyaman? Ya itu gini, intinya yang video viral lah. Video viral. Yang mana bang? Pokoknya intinya seperti itu, dari bagian-bagian katanya berzina, mungkin apa ya? Kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Karena di sini kita ada bukti-bukti semua. Saksi yang membuktinya, yang melihat ada. Halo sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita tahu bahwa Rozi Zai kemudian sudah melaporkan Norma Risma ke Polres Serang atas dugaan pencemaran nama baik. Rozi Zai dan pengacaranya tidak terima kalau dia dituduh berzina. Pengacaranya minta bukti, dan kalau digerebek juga minta bukti. Dan berikut ini pengakuan dari Ketua RT tempat kontrakan dari Rozi dan juga Norma Risma yang merupakan saksi hidup saat penggerebekan itu terjadi. Nah, bagaimanakah kesaksian Ketua RT-nya? Yuk kita simak di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Benar seperti itunya, maksudnya tuh benar mereka berdua ada zina kah atau seperti apa, Pak? Ya waktu digerebek kan begini. Intinya waktu didobrak, pas pemuda itu masuk, ibu mertuanya itu nggak pakai baju gitu, telanjang begitu. Cuman si cowok posisi pas pemuda masuk itu dia keluar dari kamar mandi, ada apa gitu. Jadi menurut saksi seperti itu yang saya tanya begitu. Dan yang Bapak tahu pas penggerebekan itu apa sih yang diucapkan ibu sama si R ini, Pak? Ya kalau saya tanya ke saksi, karena saya tidak ada di tempat ya waktu penggerebekan. Pertanyaan si saksi itu ya jangan dibawa kemana-mana gitu, damai aja begitu. Ya dengan sore itu pemuda datang ke rumah saya bersama yang lain-lainnya melaporkan itu gitu. Tapi syarat damainya harus ada nominal uang 50 juta itu ya? Ya itu permintaan dari orang tuanya Risma itu, permintaan itu. Oh, malah dari si orang tuanya Rizky. Yang ibu apa yang bapak? Yang bapak itu minta seperti itu begitu. Tapi itu pas itu langsung dibayarkah atau gimana? Enggak, jadi malam itu namanya uang mas ya, harus dicari dulu, jadi malamnya lagi kumpul lagi gitu. Jadi disanggupin cuman uangnya belum ada. Jadi pas malamnya lagi, malam kedua, berarti tanggal 17 itu, malam kedua itu sampai ya dibayar 50 juta, udah ada pernyataan. Kabarnya itu ibunya NR pergi dari rumah, diusir kah atau seperti apa? Katanya diusir tuh, bener nggak sih, Pak? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Tapi intinya waktu malamnya musyawarah di rumah saya itu, kebetulan saya juga belum masuk karena sampai subuh itu, sampai jam 4 musyawarah itu udah pada bubar. Si Tete itu lewat dari depan rumah saya, kan saya tanya nih subuh itu mau kemana Teh? Mau pulang katanya ke Jakarta gitu. Kalau diusir apa enggaknya saya kurang tahu itu, karena kan rumahnya jauh, beberapa jarak lah gitu tuh. Ada jarak begitu sendiri. Itu sempat saya tanya itu subuh itu pas lewat rumah itu, karena waktu itu kan hujan. Mau kemana Teh? Saya tanya. Mau pulang katanya PRT ke Jakarta, udah gitu aja. Bawa tas banyak gitu ya? Enggak, cuman bawa tas satu aja, enggak banyak bawaan, enggak. Kalau bapaknya Risma sendiri sekarang di mana sih, Pak? Ya kalau sekarang saya kurang tahu itu ya, cuman jarang-jarang ngelihat aja intinya semenjak kejadian yang kedua gitu, jarang ngelihat. Kalau Rismanya masih tinggal di sini? Masih, ya kan rumah bapaknya di sini, kan bapaknya asli orang sini kalau bapaknya. Tapi sekarang jadi lebih tertutup atau gimana, Pak? Kurang tahu itu ya, masalahnya saya juga sekarang kan jarang ke sana gitu, pokoknya nggak tahu aja masalah itu. Sama warga
warga tapi nggak ada laporan sama di misal di Budi lagi kah gitu? Atau Bapak ada laporan? Enggak ada Mas. Jadi intinya setelah ada kejadian kedua ini pada kaget aja warga, begitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak siapa Pak? Pak Rahmat. Balik lagi ke musyawarah tadi Pak, apa Ibu H ikutan hadir nggak sih Pak di situ? Siapa Ibu Hasya? Ibunya NR. Hadir, malam itu hadir juga. Saya undang hadir semua pokoknya. Nggak ada yang ketinggalan malam itu. Bahkan warga pun istilahnya pengen tahu lah musyawarahnya begitu. Jadi hadir semua warga juga. Hadir semua. Ada penjelasan apa dari si Ibu? Waktu itu kan begini Mas ya. Jadi sebelum saya tanya kedua belah pihak, saya kan nanya ke saksi dulu. Setelah saksi ditanya sama saya satu persatu, setelah beres saksi itu saya tanya antara kedua ini si Roji sama mertuanya, bener enggak itu perkataan saksi, kan begitu. Saya alihkan, bener katanya begitu. Jadi saksi dulu yang saya tanya, bukan kedua belah pihak dulu, saksi dulu saya tanya dulu semua begitu. Jadi omongan saksi kan didengerin nih sama kedua belah pihak. Setelah saya tanya, bener enggak teh kejadian seperti itu, bener katanya gitu. Ya pas nggak pakai baju segala itu, kan itu diucapin sama saksi itu. Gitu. Dalam musyawarah tersebut ada ini Pak, hasil perdamaiannya atau seperti apa? Ada, makanya waktu itu saya sudah beres musyawarah itu ada pernyataan, dibikin pernyataan antara kedua belah pihak itu, bahkan 3 pihak lah hitungannya, Roji, Risma sama bapaknya, itu udah beres aja, udah ada hasil maksudnya musyawarah di rumah itu, begitu. Hasil perdamaiannya kata-katanya seperti apa itu? Kata-katanya ya isinya di situ itu istilahnya ada dendaan sebesar 50 juta di pernyataan itu ya, di pernyataan yang dibuat itu waktu musyawarah itu. Intinya udah beres begitu setelah bikin pernyataan itu. Jadi setelah kejadian itu malamnya jam 8 itu saya kumpulin, saya undang ke rumah, datang semua kumpul antara kedua keluarga, berikut yang pelakunya begitu, kumpul di rumah saya, mediasi lah, musyawarah kekeluargaan begitu. Dalam musyawarah itu pembahasannya apa aja Pak? Pembahasannya ya intinya supaya tujuan saya ini ya beserta warga yang ada di sini, biar masalah ini tidak terlalu lebar gitu. Malulah didengar sama orang luar kan begitu. Intinya saya itu menjaga lingkungan biar tidak rame begitu. Jadi malam itu juga musyawarah. Kedua belah pihak saya kumpulin beserta keluarganya hadir semua begitu. Ya awalnya begini, saya kan di sini sebagai ketua RT ya. Jadi mendapat laporan itu jam 4 sore. Kata yang datang ke rumah lapor itu kejadian itu jam 1 habis dohor. Begitu. Itu laporan dari masyarakat atau dari R-nya sendiri? Dari warga. Kepala warga dan pemuda-pemuda semua yang ada di sini. Kalau tidak salah pemuda itu 3 atau 4 orang lah itu. Yang lainnya warga. Bilangnya seperti apa Pak? Bilangnya jam 1 itu ada kejadian penggerebekan di kontrakan begitu.